Halo Sobat Exploring Herbal, kembali lagi dengan saya Herbalis Kartika di series courses atau topik khusus di channel ini. Jadi pada kesempatan kali ini akan melanjutkan kursus sebelumnya terkait pembuatan dan kontrol kualitas sediaan obat bahan alam. Kali ini kita fokus membahas sediaan semi padat. Kita masuk ke materi. Jadi, untuk sediaan obat tidak hanya obat bahan alam, namun juga berlaku untuk obat modern. Ada tiga penggolongan sediaan berdasarkan bentuknya, yaitu bentuk cair yang kita bahas sebelumnya, kemudian hari ini bentuk sediaan setengah padat, dan bentuk sediaan padat. Jadi ada tiga wujud sesuai dengan wujud produk akhirnya di bentuk sediaannya. Nah, dari definisi sediaan semi padat ini didefinisikan sebagai bentuk sediaan farmasi yang memiliki konsistensi atau wujud gitu ya, wujud atau kekentalan lebih kental daripada sediaan cair. Namun tetap memiliki sifat yang mudah dioleskan atau diaplikasikan pada kulit maupun membran mukosa. Nah, itu definisi. Kalau dari sisi terminologi, sediaan semi padat ini sering disebut sediaan setengah padat, semi padat, semi solid ya. Nah, ada beberapa poin dalam definisi setiaan setengah padat ini, yaitu tujuan penggunaan, fungsi utama, karakteristik fisik dan formulasi, serta cakupan sediaan. Dari tujuan penggunaan, sediaan ini merupakan produk yang umumnya digunakan untuk topikal atau permukaan luar tubuh. Namun ada jenis sediaan semi padat yang formulasikan khusus dipilih bahan-bahan pembuatnya sehingga bisa untuk penggunaan dalam guna mencapai efek lokal di tempat aplikasi maupun efek sistemik atau keseluruhan tubuh. Fungsi utamanya selain sebagai obat tersendiri gitu ya, sediaan ini juga dapat digunakan sebagai pembawa atau vehicle bagi zat aktif obat. Sediaan semi padat juga berperan sebagai pelembab dan mantel oklusif atau lapisan pelindung. Jadi tergantung dari komposisi dan peruntukan gitu, dan keperluan di lapangan. Seringnya misalkan di apotik atau fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak menyediakan bahan tambahan atau eksipien untuk bahan dasar sediaan semi solid. Nah, ini biasanya menggunakan sediaan semi padat yang sudah komersil untuk dicampurkan sebagai vehicle. Biasanya tentu yang memang mengandung zat aktif yang misalkan sesuai gitu juga dengan terapi yang dibutuhkan. Jadi sebagai pencampur dan basis di dalamnya itu sebagai pembawa kedua atau lebih obat baru. Kemudian karakteristik fisik. Jadi formulasi sediaan ini umumnya terdiri dari dua fase, yaitu fase minyak dan fase air, di mana salah satunya merupakan fase kontinu atau yang melarutkan, gitu ya, dan yang lainnya merupakan fase terdispersi atau yang terlarut. Dan dari fase fisik berada antara sediaan cair dan sediaan padat. Untuk cakupan sediaan, bentuk sediaan ini umumnya sama seperti terminologi obat modern, yaitu krim, gel, dan pasta atau gel, krim, dan pasta sesuai dengan tingkat kepadatan atau persentase air dan zat padat di dalamnya. Jadi gel lebih banyak kandungan airnya, setelah itu krim dan pasta yang paling sedikit kandungan airnya. Juga ada salep dan linimen maupun emulgel. Nah, untuk sediaan obat bahan alam, menurut Peraturan BPOM nomor 29 tahun 2023, sediaan obat bahan alam dapat berbentuk setengah padat dengan pengkategorian yaitu untuk obat luar maupun obat dalam. Yang untuk obat luar bisa berupa salep atau balsem, krim maupun gel. Lalu untuk setiap setengah padat obat dalam, di sini
baru disebutkan untuk oral gel. Nah, untuk definisi dapat dilihat di slide. Jadi, untuk definisi salep, krim, dan gel itu tidak spesifik menyebutkan sifat, itu hanya disebutkan pada bahan dasar salep yang sesuai, bahan dasar krim yang sesuai, atau bahan dasar gel yang sesuai. Nah, ini disesuaikan kembali dengan teori-teori formulasi sediaan obat modern, karena sebenarnya sama saja, yang membedakan adalah bahan aktifnya sekarang berupa bahan alam, jadi tidak single compound seperti obat modern. Sehingga memang ada kesulitan dan perhatian-perhatian khusus untuk zat aktif yang menjadikan itu sebuah pertimbangan dalam memilih bahan tambahan yang cocok. Lalu untuk oral gel, di sini mengandung satu atau lebih ekstrak dan atau minyak yang terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar gel ditujukan untuk pemakaian oral. Nah, ini mungkin sudah banyak ya yang lihat produknya di pasaran, seperti produk obat sariawan gitu. Nah, itu dirancang khusus ya, obat tambahannya atau bahan-bahan tambahannya, excipientnya dipilih yang food grade atau yang aman untuk digunakan sebagai obat dalam. Kalaupun tertelan, tidak masalah gitu ya, asal dalam uh, jumlah kecil. Nah, di sini pengertian kesediaan setengah padat tadi. Kemudian kita lanjut ke tabel persyaratan mutu dan keamanan sediaan semisolid menurut Peraturan BPOM tahun 2023 tadi. Jadi kita bisa kelompokkan untuk obat luar ini sama ya, kita jadikan satu, kemudian obat dalam khusus oral gel kita pisahkan. Nah, untuk obat luar wajib organoleptis, kadar air keserangan bobot, ALT, AKK, bakteri patogen spesifik, aflatoksin, cemaran logam berat, residu pelarut, ekstraksi kalau menggunakan sari, dan bahan tambahan. Nah, ini sama persis ya, bisa dilihat ambang-ambang batasnya di tabel ini. Dan juga ada syarat maksimumnya, seperti itu syarat eh, seperti apa yang diperbolehkan, mana yang tidak, seperti itu. Kita lihat lebih spesifik ke cara kerja. Nah, di sini untuk uji organoleptis bisa menggunakan visual dan indrawi. Nah, khusus sediaan oral gel ini diharapkan ada pengamatan terhadap rasa, karena ini terkait dengan kenyamanan pasien. Lalu uji keseragaman bobot hanya untuk oral gel. Nah, ini setiaan padat umumnya ada uji keseragaman bobot. Untuk setengah padat hanya diperuntukkan bagi setiaan oral gel. Nah, untuk prosedur dan batas-batasnya bisa dilihat di teknis pelaksanaan. Lalu kita masuk ke uji kadar air ya. Kadar air ini tidak ada pernyataan terkait teknis sehingga bisa menggunakan prosedur yang dicantumkan di farmakope atau aturan terkait obat modern. Lalu masuk ke mikrobiologi, aflatoksin dan cemaran logam berat. Sini uji cemaran mikroba, jadi ALT, AKK, bakteri patogen. Nah, ini dapat mengacu ke pedoman WHO tahun 2007 maupun 2011 serta British Pharmacopoeia tahun 2018. Kemudian ada uji residu pelarut. Nah, tadi karena di definisi itu bahan aktif dari sediaan semisolid ini boleh berupa sari gitu ya. Sari atau ekstrak ini ada persyaratan pelarut. Tadi juga sudah ada residu pelarut, larut apa saja yang diperbolehkan dan kalau boleh berapa ambang batasnya. Kalau menggunakan pelarut selain yang dinyatakan di BPOM harus menyatakan bahwa larut itu aman, dibuktikan dengan beberapa dokumen seperti itu. Lalu uji cemaran logam berat. Di sini bisa mendeteksi logam berat terutama Pb, Cd, arsen dan raksa. Itu wajib. Kalau bisa yang lain juga silakan.
ada ambang batas yang diperbolehkan karena mungkin di alam ketika bahan alam itu dibudidayakan, diambil dari tempat budidayanya, diolah selama proses. Nah, itu memang sangat susah memastikan atau meminimalisasi itu diusahakan bahwa keberadaan ini sekecil mungkin, kalau bisa tidak ada. Namun kalaupun ada, tidak boleh melebihi ambang batas yang ditentukan oleh BPOM. Lalu aflatoksin, nah ini juga harus diukur menggunakan standar. Kemudian uji kadar air. Nah, sini untuk memastikan kandungan air dalam sediaan oral gel tidak lebih dari 220%. Maaf. Nah, sebenarnya uji kadar air ini untuk mencegah pertumbuhan mikroba. Jadi diharapkan sesedikit mungkin untuk sediaan padat maupun semi solid. Eh, Kenapa di sini khusus oral gel? Karena yang sangat riskan. Selain dia digunakan untuk sistemik, ya dia juga kalau penggunaan terapinya itu untuk mengatasi infeksi yang ada di rongga mulut. Tentu sediaan seperti itu harus aman dan bukan dia yang terkontaminasi duluan seperti itu ya. Jadi eh, tidak memperparah kondisi penyakit, namun dengan kondisinya yang istilahnya steril atau bersih itu dapat mengoptimalkan terapi, bukan memperburuk terapi. Dengan peluang tadi cemaran mikroba karena kadar air yang terlalu tinggi. Karena tadi gel itu kadar airnya dibuat dalam campuran yang mengandung fase air yang cukup besar. Namun ketika dicampur, nah itu tidak boleh kadar airnya terlalu tinggi. Kemudian eh, di sini ada beberapa contoh kasus formulasi dan kontrol kualitas yang saya kumpulkan. Namun fokus ke oral gel dan balsam. Nah, ini alasan pemilihan gel, waktu kontak yang lebih panjang, memperpanjang waktu absorpsi. Nah, ini umumnya tidak hanya untuk gel ya, namun untuk sediaan semi padat. Memang fungsinya seperti itu, atau peran atau alasan dipilihnya seperti itu. Kemudian perlindungan mukosa. Nah, ini gel. Lalu memberikan efek pendingin dan mudah dicuci dengan air. Gel juga memungkinkan pelepasan bahan aktif yang efektif menuju sisi aksi. Lalu dalam formulasi, ketika menggunakan basis yang sesuai, dapat menghasilkan massa yang stabil dan homogen. Nah, di sini beberapa artikel ya, ada 3 artikel yang saya kumpulkan, yaitu pembuatan gel ekstrak kulit rambutan, rimpang rumput teki, dan daun sirih hitam. Nah, di sini ada perbedaan dalam formula ya, karena memang dalam pemilihan formula dan teknik formulasi itu seninya kita gitu, keahlian kita dalam berinovasi, berkreasi, namun tidak sembarangan. Karena ada acuan BPOM yang harus dipenuhi, ada kualitas mutu yang harus dikejar gitu. Karena antar produk kan harus bersaing ya, memberikan keamanan yang baik, efektivitas yang tinggi, kecepatan reaksi dan kenyamanan pasien. Itu menjadi beberapa fokus. Jadi dioptimalkan gitu ya untuk meningkatkan daya saing sehingga formulasi ini harus difokus itu diteliti dengan baik. Jadi di sini banyak sekali penelitian terkait formulasi. Ini yang saya rangkum beberapa. Ini saja basis gelnya ada yang tunggal, ada yang kombinasi, ada jenis lain gitu ya. Kemudian penggunaannya agen pembasah ini juga beda. Penggunaan gliserin sama-sama gliserin namun dia persentasenya berbeda. Ada yang memilih menggunakan pengawet, ada yang tidak. Maaf, penggunaan pengawet, namun ada yang tunggal, ada yang campuran. Kemudian ada yang memilih menggunakan aroma atau corigens, corigen odoris di sini, maupun tidak gitu ya. Ada yang tidak menganggap tidak perlu penggunaannya. Lalu pelarut sini sama-sama air suling. Nah, secara keseluruhan, eh, sebenarnya proses pembuatan gel sama gitu ya prinsipnya. Jadi dibuat gel dulu, jadi dikembangkan basis gelnya dulu, kemudian baru dicampurkan dengan zat-zat lain gitu dari yang jumlahnya kecil dan sambil dihomogenkan.
Kemudian kita lanjut ke definisi balsem. Balsem ini tadi disamakan dengan salep ya, karena memang eh, salep gitu. Cuma mungkin dalam bahannya itu ditambahkan beberapa bahan yang eh, kita identikan dengan balsam gitu. Ada rasa dingin, aromatik baunya, memberikan rasa hangat gitu ya. Nah ini semi solid, lunak, halus, aroma khas. Tidak terdapat butir kasar atau partikel memisah. pH sesuai pH kulit. Ini standar. Nah, ini beberapa artikel yang saya kumpulkan terkait pembuatan balsem, obat bahan alam. Nah, dapat dilihat di sini, rosemary, lada putih, jahe merah, kencur, biji pala. Nah, ini adalah bahan-bahan dengan karakteristik panas, aromatik gitu, sehingga dipilih sebagai sediaan balsam atau bahan aktif dari sediaan balsam. Sini ya, keunggulan sediaan balsam. Jadi punya aroma, ada sensasi terapi, lubefasien, yang diharapkan memberikan kehangatan dan membantu memperbaiki sirkulasi darah. Maaf yang ini salah ketik ya angka ini. Kemudian efektivitas lokal. Kemudian untuk balsam sendiri dan mungkin bentuk-bentuk yang lain sepanjang eh, trial gitu dan perkembangan ilmu pengetahuan akan banyak sekali muncul formula-formula dan teknik-teknik formulasi baru yang tujuannya untuk tadi meningkatkan daya saing, lebih nyaman di pasien, meningkatkan efektivitas, menurunkan uh, bahaya gitu ya atau aspek toksisitas ke pasien. Dan bentuk sediaan atau maaf bentuk kemasan primer itu juga disesuaikan dengan kepraktisan, kebutuhan pasien, target pasar seperti itu sehingga muncullah sediaan balsam stick dan sediaan-sediaan lain inovatif lainnya gitu ya. Salah satunya balsam stick. Kenapa? Karena mudah dibawa dan sangat mudah diaplikasikan. Pengguna tidak perlu menyentuh sediaan secara langsung, sehingga sediaan sendiri bisa steril, aman. Dalam waktu jangka panjang itu relatif tidak terkontaminasi, sehingga masa simpan dapat lebih panjang. Kemudian tangan bersih. Biasanya kalau menggunakan balsam oles di tangan itu kan ada beberapa orang yang sensitif, dia jadi panas, perih gitu ya, atau panas lengket, orang tidak suka. Jadi dengan balsam stick dia praktis, mudah penggunaannya dan dianggap penggunaannya bersih seperti itu. Nah, ini terkait kebutuhan masyarakat dan tren. Jadi solusi penyakit umum, permintaan pasar, minimal efek samping. Nah, ini beberapa pertimbangan dalam penyusunan formulasi sebuah sediaan obat bahan alam. Nah, ini formula standar sediaan balsam. Umumnya mengandung ini, ada bahan pengawet, antioksidan, pemberi sensasi dingin, stabilizer, basis, zat aktif. Nah, di sini ada penambahan mentol, ada mentol, kampor, atau minyak-minyak atsiri lain yang sifatnya sejenis. Di sini ada beberapa eh, terkait jabaran penggunaan zat aktif utama. Nah, ini sekian persen punya efek ini, sekian persen ini berdasarkan trial dan error hasil penelitian ya, optimasi dosis. Lalu untuk balsam ini cenderung memanfaatkan sifat panas tadi ya, untuk meredakan nyeri dan eh, melancarkan pembuluh darah, memperlancar aliran darah. Kemudian ujinya tadi ya sama, namun kadang di penelitian itu ditambah yang lain lagi. Yang penting dalam pengajuan BPOM itu tidak kurang, gitu ya, berlebih boleh. Jadi ada penambahan daya lekat dan daya sebar. Seperti layaknya diinginkan itu sediaan modern. Nah, balsam stick dan balsam biasa, ini bedanya seperti ini. Jadi eh, penggunaan plasticizer itu jarang untuk balsam biasa. Nah, ini cara alba, ada rentang-rentangnya. Ini hanya berdasarkan rangkuman artikel ya. Mungkin di luar ini ada banyak variasi lainnya. Jadi ini tadi sudah untuk balsam stick sebenarnya sama saja gitu ya dengan balsam biasa. Namun dia titik leburnya lebih tinggi atau lebih susah mencairnya atau lebih
eh, padat gitulah saya bilang. Nah, fungsi bahan dalam balsam stick. Ini ada bahan aktif utama, lalu ada bahan pengeras, bahan pengikat, plasticizer, dan emulien. Nah, tadi ada plasticizernya karena balsam stick ya, untuk fleksibilitas. Nah, cara pembuatan di sini umumnya tergantung kembali ke bahan, sifat bahan yang digunakan. Nah, ini contoh saja untuk ekstrak kental. Kalau tidak ada ketentuan lain gitu ya, dilarutkan dengan sedikit larut. Kalau ada di sana di formula VCO, larutkan dengan VCO atau etanol. Biasanya ekstrak ini dibuat dalam ekstrak etanol. Lalu di sisi terpisah ya, di tempat terpisah, lebur basis gitu ya pada suhu sekian hingga mencair. Lalu ketika suhu mulai agak turun, nanti bisa dimasukkan bahan-bahan yang lain seperti campuran BHT dan mentol camphor gitu. Kemudian baru terakhir dimasukkan zat aktif. Karena umumnya zat aktif ini tadi dari golongan minyak atsiri atau yang udah menguap, rusak karena panas sehingga dia ditambahkan terakhir. Lalu tuang ke wadah stik selagi cair, diamkan hingga memadat sempurna. Untuk quality control, ini sama ya uji lebur, uji daya oles, daya sebar, daya lekat. Ini mirip seperti sediaan semi padat modern yang diujikan di artikel ini. Nah, ini sedikit terkait obat kuasi. Kenapa dibahas? Karena tadi di balsem ya menurut obat bahan alam itu boleh semi padatnya balsem. Nah, balsem ini sering menggunakan atau menambahkan bahan tambahan seperti kampor, mentol, dan single compound yang lain gitu sehingga dia bisa masuk menjadi obat kuasi. Obat kuasi itu bisa diproduksi oleh pelaku usaha seperti ini. IF, IOBAH, kemudian UKOT, UMOT, importir. Nah, dari bahan baku, obat kuasi biasanya mengandung juga bahan baku sintesis yang dikombinasikan dengan bahan utama berupa ekstrak atau minyak tanaman. Kemudian klaim obat kuasi ini hanya untuk mengatasi keluhan ringan. Kalau sudah untuk kondisi terapi yang lebih ekstrim, nah itu masuk ke obat bahan alam. Nah, sekian untuk materi sediaan semi padat kali ini. Semoga dapat dipahami. Kalau ada pertanyaan, kritik, saran, silakan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa.